Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Rabb wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna ya karim. Berkahi majelis ini ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Terimalah majelis ini ya karim. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar? Terakhir saya kesini nggak muat, sampai di jalan-jalan rupanya kapok. Jadi pikirannya sama, wah takut nggak kebagian tempat, mending nggak datang. Syariatnya lainnya hujan deras ya, jadi banyak yang berpikir jangan-jangan AA-nya nggak datang. Ya sudah, memang takdirnya ini yang hadir. Alhamdulillah. Baik, kita kaji kembali nomor 191 yang sebelumnya ya, biasa kita ulangi satu. Kita perhatikan pasal 191 pada halaman 140. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaqqaq bi'awsafika yamudduka bi'awsafihi, tahaqqaq bidzalika yamudduka bi'izzihi, tahaqqaq bi'ajzi zalika yamudduka biqudratihi, tahaqqaq bidu'fika yamudduka bihaulihi wa quwwatihi. Buktikan dan sungguh-sungguh sifat-sifat kekuranganmu, niscaya Allah membantu engkau dengan sifat-sifatnya, kesempurnaannya. Akuilah kehinaanmu, niscaya Allah menolong padamu dengan kemuliaannya. Akuilah kekuranganmu, niscaya Allah menolong kepadamu dengan kekuasaannya. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah menolong padamu dengan kekuatannya. Jadi yang paling Allah sukai dari kita, Allah tuh suka sekali kalau kita itu memposisikan sebagaimana semestinya seorang hamba kepada Tuhannya. Kepada diri kita memposisikan benar sebagai hamba Allah, dan kepada Allah benar-benar di hati kita tuh Tuhan kita tuh memang Allah. Nah, kalau posisi ini tepat, maka Allah sangat suka kepada kita karena memang demikian semestinya. Nah, di antara ciri hamba itu adalah lemah. Kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita merasa lemah, tidak ada daya di hadapan Allah, dan yakin Allah yang maha kuat, nanti Allah nolong kita dengan kekuatannya. Kita mengakui kita tidak punya apa-apa, kita diselimuti segala kekurangan, dan Allah yang punya segala-galanya, nanti Allah cukupi. Masih ingat hamba itu dhaif, lemah, dan Allah yang maha kuasa. Kita itu fakir, tidak punya apa-apa, dan Allah yang memiliki segala-galanya. Kita ini jahil, bodoh, tidak tahu apapun tanpa petunjuk Allah, dan Allah yang maha tahu segala-galanya. Nah, kalau kita berhasil memposisikan dulu, ya Allah saya tidak punya apa-apa,
kecuali segalanya hanya milikmu. Allah cukupi itu, karena kita sudah berhasil menempatkan diri ngepas. Kita memang tidak punya apa-apa dan segala-galanya milik Allah. Turunlah nanti pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasanya kita ini petantang petenteng, merasa hebat, merasa tahu, merasa pintar, merasa punya, merasa bisa. Jadi ke Allahnya tuh kurang nih, seperti sekarang pilpres sekarang. Kampanye ya tidak dilarang kampanye, memang episodenya begitu. Tapi jarang tuh, hanya ada satu tuh yang saya lihat viralnya itu ngajak ke Allah tuh. Tenang aja katanya, sudah ditetapkan Allah siapa yang jadi presiden. Ini salah seorang cawapres berkata begini, padahal usia beliau masih belia, tapi keyakinannya kuat. Ya, saya tidak nyebut siapa-siapa, tapi saya senang baca, oh ini bagus ya, tidak pilihlah saya, tidak, tapi justru dekati saja Allah, karena Allah yang menentukan segala-galanya. Harusnya setiap capres cawapres mengatakan hal yang sama. Negeri ini milik Allah, tidak ada yang bisa memajukan negeri ini tanpa pertolongan Allah. Maka dalam pilpres ini, ayo rakyat Indonesia dekati Allah, perbaiki ibadahnya, perbaiki akhlaknya, perbanyak doa. Kalaupun mau ikhtiar yang baik, fastabiqul khairat. Allah yang menentukan segala-galanya. Harusnya begitu, kalau memang yakin Allah yang menentukan segala-galanya. Nah, kita suka jarang nyebut Allah. Tenanglah, saya bisa, ini mah gampang, saya udah pernah bisa menyelesaikan ini saya udah pengalaman yang kayak gini, oh ini saya tahu, ini saya punya teman-teman yang bisa ngurus. Terus aja selain Allah yang diandalkan itu, maka jauh dari pertolongan Allah. Tenanglah, nanti mertua saya yang akan, nah udah dibikin aja mertuanya enek, selesai. Ibu juga, alhamdulillah penghasilan suami saya lebih dari cukup. Suami saya karirnya bagus. Suami, cek supaya didatangkan malaikat maut, selesai itu suami. Oh iya, atau dikasih oleh Allah sakit apa, selesai itu kemampuannya. Berapa banyak suami yang asalnya perkasa jadi tidak berdaya apa-apa, betul? Berapa banyak yang asalnya cerdas lalu tidak ingat apa-apa. Mudah sekali bagi Allah. Makanya jangan suka ngandelin selain Allah, karena selain Allah itu lemah kecuali dikuatkan oleh Allah, jahil kecuali dibimbing oleh Allah, fakir kecuali dititipi oleh Allah. Ini harus selalu ada pada diri kita, hadirin, kalau ingin dicintai Allah. Jangan petentang petenteng. Baik, bahasan kita kali ini adalah nomor sebentar. Saya milih-milih ya. Nomor 194. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'abbala min bisaqi ihsanihi asnatat. Lanjut, Pak. Man 'abbala min bisaqi ihsanihi asnatathu isaa'atu. Wa man 'abbala min bisaqi ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'a. Siapa yang mengejar karena memandang kebaikan dirinya, maka ia akan diam jika ia berbuat salah atau dosa. Dan siapa yang mengajar dengan pengertian kebaikan Allah baginya padanya, maka ia tidak akan diambil ia berbuat salah atau dosa.
Barang siapa yang mengajar karena merasa dirinya sudah baik, giliran dia tergelincir, dia jadi macet, tidak mau lagi bicara karena merasa bahwa baik itu dari dirinya. Nah, seharusnya kalau kita mau berbuat baik, kita harus sadar bahwa kita berbuat baik itu dengan pertolongan Allah. Jadi kalau suatu saat kita tergelincir, walaupun tidak ingin tergelincir, kita tetap harus semangat untuk menyampaikan hal yang baik. Karena walaupun kita kurang baik, lalu kita tobat, kalau kita dijadikan jalan kebaikan, tetap jalan bagi yang lain. Bisa dipahami hadirin? Jadi ibu bikin salah, jangan macet untuk nasehatin anak-anak sambil ibu tobat, sambil ibu memperbaiki diri, tapi terus jalan untuk ngajak kebaikan. Karena orang berubah menjadi baik itu bukan oleh kita, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jelas tidak nih hadirin? Bu, jelas tidak Bu? Ibu ingin suami baik, padahal ibu baik. Nah ini dia ciri-ciri bakal gagal teh begini, sudah merasa baik. Mana coba orang yang sudah baik, acungkan tangan. Ibu-ibu, acungkan tangan yang tidak punya dosa, yang dosanya sedikit. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Ada yang acung? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh, makanya jangan merasa baik, merasa sedang berusaha memperbaiki diri. Jelas ya Bu? Kalau kita sudah merasa baik, biasanya susah menjadi lebih baik. Tapi kalau merasa berusaha sedang berbuat baik, kita namanya juga berusaha. Ini ada tulisan dari Imam Ibnu Qayyim, saya bacakan ya. Kalau tadi pagi dengar di radio, sudah saya baca nih. Masya Allah, ini bagus untuk jadi bahan renungan. Sahabatku, terkadang kita terjangkit penyakit sombong, ujub, takabur. Ingat nasihat Imam Ibnu Qayyim. Semoga Allah merahmati beliau. Jika Allah mudahkan bagimu sholat malam, maka janganlah memandang remeh orang-orang yang tidur. Kita tahajud, lihat suami tidur, tidur. Padahal suami sudah bekerja seharian untuk menafkahi kita. Boleh jadi oleh Allah dibuat tidur karena akan jadi tenaga supaya besok bisa berbuat lagi menafkahi keluarga. Atau mungkin tidur itu dalam keadaan zikir sebelum tidurnya, maka sepanjang tidur dicatatkan berzikir. Jangan nganggap remeh, tapi itu tanggal saya nggak tahajud. Mungkin beliau pada waktu bangun tidak tahajud menyesal. Duh ya Allah, ampun, kenapa saya ketiduran, astagfirullah. Nyesalnya orang tidak tahajud itu bisa lebih baik daripada yang tahajud kemudian merasa suci. Apa artinya sebuah amal yang jadi sombong? Orang berdosa terus tobat lebih bagus daripada orang taat terus sombong. Karena tobat itu disukai Allah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi orang jadi sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Jadi sebetulnya dengan bisa taat ini tuh harus banyak minta tolong ke Allah, karena peluang sombongnya ada. Ya kayak kita ke masjid begini, ke pengajian, itu peluang sombongnya besar. Itu ya di tetangga saya itu, mereka tuh jalan pengajian, sombong. Dia sudah saya ajak tapi nggak mau, dasar tertutup hati. Tahu dari mana? Siapa tahu nggak pengajian karena ada sesuatu yang lebih wajib,
nolong ibunya yang sakit, tidak bisa meninggalkan anaknya yang tidak sehat, atau ada kegiatan amal yang kita tidak tahu, tapi ternyata beliau disukai oleh Allah. Saya lagi baca ini. Jadi jangan suka meremehkan. Maaf hadirin. Jadi jangan suka menganggap remeh orang lain karena kita bisa beramal. Masih ingat yang bapak dengan anak ke masjid? Bapak dengan anak mau itikaf, datang 2:30 ke masjid. Di masjid orang-orang lagi pada tidur. Pak, lihat tuh Pak, orang-orang pada tidur di penghujung malam begini. Bagaimana menurut bapak? Ya menurut bapak bagusan mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Jelas? Sekarang ke masjid tahajud tapi ngomongin orang. Sedangkan yang tidur kan nggak ngomongin orang, udah tidur. Jika Allah memudahkan bagimu melaksanakan puasa, jangan memandang orang-orang yang tidak berpuasa dengan tatapan menghinakan. Hati-hati nih yang suka Senin Kemis, pas kumpul dengan teman dia jajan. Nggak ingat mbak hari apa ini? Ingat hari Senin. Emang kenapa? Ya Senin itu apa? Senin itu sesudah Ahad. Iya apa? Dasar sombong. Orang tidak saum Senin Kemis, siapa tahu saum Daud. Orang tidak saum Senin Kemis, siapa tahu sedang mengobati dari sakitnya. Orang tidak saum Senin Kemis, boleh jadi dia punya tugas berat yang harus menguras tenaganya. Saum Senin Kemis kan sunnah. Sunnah walaupun sangat disukai, tetapi tidak harus membuat kita jadi sombong. Mungkin dia tidak saum perutnya, tapi matanya saum dari yang haram. Mungkin telinganya saum, mungkin mulutnya saum dari perkataan buruk. Lah kita saum perutnya, hatinya tidak saum dari kesombongan. Hati-hati tuh. Itu namanya kalau ujub sambil diem, kalau sombong sambil meremehkan orang. Misalkan lagi Senin ada arisan pada makan, di hati itu ya Allah saksikanlah cuma saya yang saum, ampunilah mereka. Nah apakah minta ampunan banding-banding dengan saum? Hati-hatilah hadirin, diem juga bisa jadi dosa karena merasa diri lebih dari yang lain. Ayo periksa, kalau lagi buka lihat orang nggak buka nih, ada nanya nggak buka aja udah ada peluang tuh. Makan aja, buka aja tanpa harus sibuk menilai yang lain, karena orang dekat dengan Allah itu banyak caranya, tidak harus dengan amalan yang kita lakukan. Sepakat? Apalagi udah ujub, sombong, ria, pas buka dipotret dulu. Alhamdulillah, walaupun hanya dengan ikan asin, tapi kalau buka tuh nikmatnya luar biasa. Ceprot. Apa tujuannya memposting buka? Benarkah ngajak orang lain berbuka atau sedang memamerkan diri kita sedang buka? Gimana? Perlukah orang lain tahu kita buka puasa? Kenapa bangun jam 3 segera broadcast? Bangun sahabatku, sepertiga malam terakhir. Bukan tidak boleh, tapi tanya ke hati, benarkah membangunkan orang lain atau sedang pamer kita sudah bangun duluan? Lihat aja gerakan selanjutnya, kalau dia malah terus buka WA ya sampai komat, dia nyuruh orang tahajud. Ini serius hadirin sekalian, ini nih
medsos ini teh bisa penghancur amal. Kenapa ngangguknya dijiwai ya? Hampir baca Quran juz 15 potret, gak nyangka alhamdulillah dalam seminggu 15 juz, baru kali ini saya cepat. Kenapa Ustaz? Menjiwai sekali. Terus saja ingin orang lain tahu amal kita. Tidak bisakah kita rahasiaan? Tujuannya apa? Supaya ngajak orang lain. Benarkah ngajak orang lain? Atau pengen cari kedudukan di hati orang? Ingin diakui, saya ini amalannya banyak, saya ini ahli tahajud, ahli saum, ahli Quran. Terus mau apa? Kalau Allah tidak nerima amalan kita, tidak ada nilainya tuh, walaupun diketahui oleh semua orang. Halo, ibu-ibu, ada yang pernah ngamalin begitu? Tidak harus sedunia tahu dengan amalan kita. Makanya di medsos saya nggak jarang motret diri sendiri. Ya, udah malu atau udah tahu itu medsos saya. Paling dipotretin orang. Bila engkau memudahkan untuk berjuang di jalan Allah, jangan memandang remeh orang-orang yang tidak berjuang menurut pandanganmu. Kayak kemarin musim 212 ya. Oh, ada yang kenapa tidak pergi, tidak berjuang, tidak ngebela agama? Jangan begitu. Kalau semuanya pergi penuh Jakarta ya. Segitu aja udah penuh. Betul tidak? Memangnya harus pergi ke sana semua? Enggak harus. Ada yang harus ngurus ibunya, harus jaga toko, ada yang harus sekolah belajar, ada yang harus ngantor. Jangan karena kita merasa berangkat, merasa paling mujahid tulen. Dan di sana juga potret terus. Terus menganggap remeh yang tidak berangkat. Padahal kan berjuang itu sangat luas. Dan tidak harus di 212 semua. Tidak semua juga orang Islam sependapat dengan 212. Tidak berarti itu buruk. Orang punya sudut pandang, punya ilmu masing-masing, benar? Jadi kalau kita merasa berjuang di satu sisi, ya jangan meremehkan yang berjuang di sisi yang lain. Untuk membela agama tuh diantaranya seperti membawa keranda itu, makin banyak yang bantu makin bagus, betul? Kalau sendirian medang nggak mungkin. Dan Islam itu besar, luas, dan umat Islam itu sangat banyak dengan berbagai keilmuan, karakter, kebiasaan, dengan berbagai sudut pandang luas. Jadi di dalam mencintai agama itu sangat luas. Jangan jadi ngeborong sorga sendiri hanya karena merasa diri sudah berjuang. Ini penting. Boleh jadi yang nggak berangkat lebih mulia di sisi Allah karena sangat ingin tapi tidak bisa, dan berbuat dengan yang lebih banyak, mungkin mendoakan, mungkin nyumbang pakai uang, mungkin ngebekelin pakai roti, tapi itu di sisi Allah lebih tinggi karena nggak pakai ujub, nggak pakai takabur. Jelas nih mak? Mak, jangan centil. Ya kan, jangan centil, ya kan? Apa salah saya nyebut jangan centil? Masa harus centil? Kan lebih jelek lagi kan? Sedekah. Kalau Allah melapangkan bagimu rezeki, Allah ngasih rezeki banyak, bisa sedekah. Jangan pakai merasa lebih dari yang lain, karena rezeki itu Allah yang ngebagi. Ini dikasih segitu, Allah yang nakar semuanya. Dan semuanya ujian, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan. Yang mobilnya bagus, kalau lihat ada mobil sederhana jangan ini mah amal-amalan. Loh, emang mobil butut karena amalnya butut?
Jangan, itu mobil bagus tuh cuman kaleng hadirin, kaleng, kaca, plastik. Yang punyanya sesuai dengan amalnya, bukan sesuai dengan kalengnya. Betul? Penjahat juga mobilnya ada yang bagus-bagus, rumahnya megah-megah, hartanya banyak yang melimpah. Karena dunia ini nggak ada harganya, makanya dibagikan siapapun, kasih aja dunia ini, karena nggak ada nilainya di sisi Allah. Yang bernilai itu kalau menjemput dunianya pakai takwa, dan kalau sudah dapat dunianya makin bertakwa, baru dia makin mulia. Jangan suka meremehkan orang karena dunianya, mukenanya jelek. Ini jelek gitu ya mukena, tapi khusyuk. Daripada mukanya bagus pakai rumbe-rumbe, pakai manik-manik, tapi sholatnya kayak merak gitu. Allahu Akbar, kan makin error hadirin. Nggak ada lah yang kayak gitu. Emang ada yang gitu? Nggak ada kan Bu? Saya juga pernah lihat tuh, ada mukena yang bagus, tapi gimana makanya sholatnya ya Allah. Nggak ada lah. Enak jadi lelaki mah simpel Pak ya, nggak usah pakai mukena tuh. Nggak kebayang saya kalau harus pakai mukena. Bu, jangan ngebeda-bedain orang karena topeng dunia ya. Gini, dengerin ya, kalau kita kagum sama orang kaya, maka kita berkecenderungan meremehkan orang yang tidak kaya, karena kita menganggap kekayaan itu sebagai tanda kemuliaan. Jangan, asal tahu aja orang tuh sama semuanya. Dah gitu aja. Lahir nggak punya apa-apa, mati nggak bawa apa-apa selain amal. Dunia ya di sini aja, giliran ngaku-ngaku. Jakarta tuh udah lama di sini dari dulu, yang ngaku-ngaku giliran. Itu rumah saya, cep mati ganti oleh anaknya. Ini rumah saya, terus giliran dibeli oleh ini rumah saya, tetap aja di sana. Oh, istana negara, Belanda jauh-jauh, meninggal habis. Istana tetap di sana. Datang Jepang, maut ganti. Presiden 1, 2 giliran, istana tetap di sana. Benar? Ngaku-ngaku giliran. Makanya rileks aja. Jangan kagum lihat orang kaya, orang berpangkat, punya jabatan, kedudukan, orang terkenal duniawi. Jangan kagum, biasa aja. Jangan juga meremehkan. Kayak apa loh, itu punya Allah. Iya emang punya Allah ya, tapi nggak usah diomongin. Masuk ke supermarket semuanya titipanmu ya Allah, saya minta coklat, bayar hadirin, tetap bayar. Milik Allah tuh hakikatnya, kalau syariatnya sempurnakan. Tapi ini ada yang dititipin rezeki bisa ngebangun masjid. Ini alhamdulillah, kita senang. Senangnya apa? Karena bisa dipakai ketakwaan, benar? Kalau hanya tawar-tawar kayak gitu aja, itu yang punyanya belum tentu tidur di sana. Mungkin nggak bisa tidur mikirin cicilannya, ya. Benar? Coba villa rezeki siapa aslinya? Hah? Mamang dan Bibi. Kenapa Bibi fresh? Karena sama Mamang lari-lari di kebun bunga, ya enggak? Itu bunga dipetikin Mamang buat Bibi. Aduh, Bibi berenang dikejar Mamang. Aduh, malam-malam api unggun. Oh, love story itu ada. Makanya kalau ingin bahagia punya villa, jadilah Mamang dan Bibi. Yang punyanya belum tentu datang ke villa, benar? Malah stres, takut KPK. Jadi biasa aja lihat dunia tuh, jangan pakai kagum. Wah, tapi saudara naik seum, sekarang punya jabatan. Iya, kalau nggak belum ketangkap keren ya. Udah ketangkap malu sekeluarga. Udahlah biasa-biasa aja hadirin. Kalau nggak kagum sama orang kaya, kita nggak meremehkan orang miskin. Kalau sudah kagum kepada kekayaan, kecenderungan kita meremehkan orang miskin.
Makanya dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al-Hujurat ayat 13 ya. Jelas? Jadi jangan suka meremehkan. Naik angkot nggak apa-apa. Siapa tahu sepanjang naik angkot zikirnya lebih bagus dibanding naik mobil dan jadi ujub. Hadirin dengerin ya, punya yang mahal, punya yang bagus, punya yang keren itu lebih nyiksa Allah hadirin, lebih gampang tergelincirnya dibanding nggak punya. Maaf ya, nggak usah disembunyiin, mana yang lebih gampang ujub, gelang emas atau karet gelang? Kalau punya gelang bagus kan suka getarannya itu beda gitu ya. Boleh nggak saya bertanya? Dari karet gelang mah aman. Udah nggak usah disembunyiin. Asli loh, siapa yang stres ke sini? Yang pakai selop baru, mahal, bagus, stres, takut ada yang ngambil. Datang ke sini sendal kiri dua-duanya, tenang. Asli nih hadirin, makin mahal, makin keren, makin bagus, makin mudah mengotori hati. Bukan tidak boleh punya yang bagus, yang jangan itu adalah hati jadi kotor gara-gara topeng dunia ini. Setuju? Wajah yang cakep dengan wajah yang biasa-biasa sebetulnya lebih berat ujian bagi yang cakep, karena ingin terus kelihatan cakep, ingin dilihat orang cakep. Yang biasa-biasa ada segini adanya, entah saya terima ya. Ada yang takut tua, takut keriput, biasanya yang cakep. Kalau model-model kita mah keriput hayu, tua hayu, dah segini adanya ya. Halo Pak pemuda, ya mintalah ke Allah jodoh, tapi mending yang ngimbang ya. Kalau istrinya terlalu cakep, nanti lihat kita orang pada kasihan, ini suami itu coba supir suruh makan di luar, aduh disangka supir, padahal kan supir bukan profesi yang hina ya kan. Udahlah, artinya kalau diberi kelebihan dunia, baik aksesoris, topeng, gelar, pangkat, hati-hati, itu lebih dekat kepada penyakit hati dibanding dengan yang tidak punya. Paham? Alhamdulillah. Jangan centil, biasa-biasa aja, just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok? Bukan. Jangan salah pilih dalam pilpres, itu artinya. Istiqoroh dulu ya. Jika Allah memudahkan bagimu ilmu, nih kayak pengajian begini, bisa ibadah, bisa ke masjid, jangan meremehkan orang yang belum ke masjid. Gini hadirin, ada orang yang berbuat salah tapi dia tidak paham itu salah. Sekarang di mana-mana berjilbab, dulu belum Bu. Ingat zaman SMA, saya SMA tahun 81 tamat. Dulu di sekolah saya gak ada yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab cuma satu, guru agama. Itu juga sudah sepuh dan yang diselendangin gitu aja. Beneran itu. Dan tidak merasa salah waktu itu, karena ilmunya belum nyampe. Ibu saya belum berjilbab waktu itu, dan belum sampai ilmunya. Dulu tentara, bapak saya tentara, di kantor gak ada itu istri-istri yang pakai jilbab, gak ada zaman dulu tuh. Tapi ini normal biasa, sampai akhirnya dapat ilmu. Sekarang jilbab sudah di mana-mana. Tapi ada jilbab juga ternyata kalau nggak pakai kekuatan pemahaman iman ke Allah, tetap saya sedih yang korupsi berjilbab. Sedih, harusnya jilbab itu
lebih menahan, ya kan, ngerem dari perbuatan yang tidak disukai Allah. Nah, orang berjilbab macam-macam. Ada yang berjilbab karena panggilan iman, ada yang karena mode, ada yang karena disuruh, ada yang karena enggak ikut-ikutan. Wah, enak semua pakai jilbab, masa saya enggak, pakai aja. Jadi belum tentu orang tidak beramal karena tidak mau beramal, boleh jadi karena tidak tahu. Di sebuah perusahaan ada larangan keras. Semua karyawan dilarang menggunakan jilbab. Siapapun yang menggunakan jilbab dikeluarkan. Pas saya baca itu, saya setuju. Karena kalau karyawan pakai jilbab, kan nggak bagus ya. Karyawati yang harus begitu. Tegang ya. Nah, hadirin, ada yang tidak beramal bukan tidak mau beramal. Contoh, orang belum berjilbab, mungkin belum tahu, keluarganya nggak tahu ilmu itu, jauh dari agama. Terus misalkan ibu udah pakai jilbab, meremehkan, tidak jadi solusi. Meremehkan orang yang tidak tahu itu tidak pada tempatnya. Memberitahu orang yang tidak tahu itu pada tempatnya. Benar? Ada yang sudah tahu, jilbab wajib, tapi saya lihat teman saya pakai jilbab, ngegosip, pacaran, nggak benar, sama aja. Dia sudah pengen, sudah tahu jilbab itu baik, wajib, tapi belum dapat contoh. Itu juga bisa. Nah, kita harus kasih contoh. Sudah tahu jilbab, sudah ada contoh, tapi dilarang suami, belum kuat untuk bisa meyakinkan suami, kan tidak bisa diremehkan begini, ya kan? Atau sudah mau, sudah semangat, nggak punya uang buat beli jilbabnya, cuma ada taplak dengan sarung bantal, terus dihina, kan tidak selesai, benar? Jadi hidup kita mau taat itu bukan untuk meremehkan orang lain, tapi membantu orang lain, betul? Jadi kalau ada tetangga ibu belum mau ke majelis ilmu, jangan diremehkan, tapi difasilitasi, diajak, diongkosin, itu baru jadi solusi. Mau apa kita mencari ilmu kemudian jadi sombong, sedangkan ilmu itu justru untuk membuat kita tawadu. Ini nih yang penting, hadirin sekalian, karena saya khawatir nih ya, ada penyakit hati gara-gara kita belajar agama kemudian menjadi sombong dengan ilmu kita, padahal harusnya menjadi tawadu. Masih ingat kajian yang lalu, kenapa orang datang ke majelis taklim tidak berubah, yang berubah cuma seragamnya aja, dan yang meningkat itu cicilan. Kenapa? Satu, memang ke majelis taklimnya salah niat. Dari awal memang bukan ingin jadi dekat dengan Allah. Ada yang ke majelis taklim tuh karena tren. Di sana yuk pengajian keren loh, di sana pengajiannya. Ada juga di rumah bosan, capek, banyak kerjaan, mending ke majelis taklim. Ada yang ke sini memang mau ketemu teman-teman aja, ngobrol. Ada yang mau pamer tas, pamer kerudung baru. Jadi ke majelis taklim itu belum tentu semuanya ingin dekat dengan Allah. Yang kedua, kenapa orang tahu agama tapi akhlaknya susah? Karena dia ilusi ilmu. Jadi dia merasa sudah berbuat dengan tahu. Dia merasa sabar dengan belajar ilmu sabar. Padahal beda antara tahu, paham, dan bisa. Kita kajian ilmu sabar, jadi langsung merasa sabar. Beda, hadirin. Sabar itu dilatih. Paham itu hanya sampai di otak, tapi beramal itu dengan riyadah dan mujahadah. Nah, sayangnya sebagian yang belajar agama itu seakan-akan udah langsung mengamalkan nih, hanya dengan tahu. Padahal beda antara tahu dengan bisa. Tahu kuda? Jawab. Bisa berkuda? Walaupun udah ngolotok ilmu kuda, kalau tidak pernah berlatih berkuda nggak bisa. Walaupun udah ngolotok ilmu akhlakul karimah,
kalau dia tidak berlatih mengamalkan, nggak bisa berakhlak. Namanya ilusi ilmu. Hati-hati nih lulusan pesantren, lulusan kampus Islam, walaupun punya gelar, itu kan beda kapling dengan bisa, ya. Yang ketiga, ini penyakitnya, dengan belajar agama malah jadi sombong, jadi takabur. Bukan hanya merasa sudah beramal, tapi jadi merasa di atas orang lain. Saya ingat sekali nasihat dari guru dulu waktu riadoh, kalau memang ditakdirkan diuji jadi ustadz, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat, maksimal sama, tapi yang benar di bawah. Kenapa di bawah? Karena umat tidak berbuat boleh jadi tidak tahu. Kita tidak berbuat padahal udah tahu, padahal ngajak orang. Ada orang tidak sholat karena tidak tahu sholat. Lah kita tahu sholat, tidak sholat, itu dosanya lebih besar. Ada lagi yang nyuruh orang sholat, tapi dia tidak sholat. Itu petaka, benar? Nah hadirin sekalian, makanya jangan sampai ada di hati kita ujub, merasa diri spesial dengan amal-amal kita, apalagi takabur, meremehkan orang lain karena kita bisa beramal. Tugas kita bukan meremehkan orang, tugas kita adalah berkhidmat. Kalau orang tidak tahu, kita bantu jadi tahu. Kalau orang lupa, kita bantu supaya ingat. Kalau orang lalai, kita bantu supaya semangat. Kalau orang hilaf, kita bantu supaya bisa tobat. Kalau orang terjerumus, kita bantu supaya bisa bangkit kembali. Tugas kita mah bukan menghakimi orang, tapi berkhidmat, membantu orang supaya lebih baik. Insya Allah, mudah-mudahan selamatlah kita dari ujub kalau posisi kita adalah posisi untuk berkhidmat. Sekianlah hadirin sekalian. Cukup. Kepada yang baru datang, demikianlah. Sok atuh kita tanya jawab. Jangan suka mempersulit orang lain, ya. Apa tentang kemarin kafir non Islam? Perlu dibahas. Satu, saya tidak hadir di dalam pertemuan itu, jadi tidak bisa mengomentari sama sekali. Dua, saya belum tabayun. Jadi AA tidak bisa mengomentari sesuatu yang tidak tahu dan belum tabayun. Jelas? Jadi saya tidak mengomentari munas. Cuma saya bisa berbaik sangka bahwa kalau para ulama berkumpul, kalau ulama takut ke Allah itu pasti berkumpulnya insya Allah ingin kebaikan. Jadi gitu, ulama berkumpul mau nyari apa lagi selain nyari kebaikan, mestinya begitu. Jadi berhusnuzon. Adapun kafir, menurut yang saya pahami, diksi kafir itu sudah ada dalam Al-Quran, ya ayyuhal kafirun. Jadi kalimat Al-Quran itu adalah kalam Allah, sudah merupakan kalimat terbaik yang tidak perlu diganggu gugat oleh kita, ya. Nah, saya percaya bahwa para ulama di pihak manapun kalau sudah ulama, sudah akidahnya memahami ini. Hanya apa sih artinya kafir? Yaitu tertutup dari, kayak gini nih, ini kan cover, menutupi meja, awan, menutupi cahaya matahari. Nah jadi orang tertutup dari menerima Islam, menerima Rasulullah, itu kafir, ya. Jadi ini bukan penghinaan, tapi sebuah istilah bagi yang tidak menerima Islam. Nah, kalau obrolan ini di Arab, ya, di Mesir yang berbahasa Arab, mungkin orang Kristen Koptik atau apapun, kalau ditanya gimana orang Islam menurut pandangan agamanya, pasti kafir juga. Karena artinya kan tertutup dari meyakini kebenaran agama mereka. Jelas hadirin? Jadi saya ini
orang kafir bagi agama lain, karena saya tidak nerima, ya. Dan inilah justru toleransi ini dibangun dari menghargai keyakinan orang lain. Jadi bukan bahasa penghinaan, merendahkan dan sebagainya, enggak, tapi tidak menerima. Nah, katanya dalam kesehari-harian, dalam bahasan ini kan bahasan di masjid, bahasan sedang kajian agama, ada yang kajian ilmiah, ada pelajaran, itu termin diksi kafir ini hal yang sangat wajar dan jangan berat untuk mengatakannya, karena ini tidak menyinggung siapapun, ya. Nah, di dalam publik dengan bergaul dengan masyarakat, nah kita tidak perlu dan tidak baik kalau mengatakan kafir, nggak boleh itu, karena itu tidak dicontohkan juga berbicara begitu menyapa orang yang beda agama, karena kita ini agama rahmatan lil alamin. Di dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah suatu saat sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika ada mayat, diberitahu itu mayat orang Yahudi. Bukankah Yahudi juga manusia? Terlepas dari perbedaan pendapat dari ulama, tapi ini menghargai kemanusiaannya, benar? Jadi dalam keseharian beda agama tidak mengharuskan kita bersikap buruk, karena justru dengan adanya perbedaan agama kita sebagai umat Islam harus menampilkan indahnya Islam. Perkara hidayah Allah yang memberi, tapi orang jadi tahu indahnya Islam lewat kita, itu berkah, benar? Gak kebayang, kafirin, Kristen, Yahudi, tidak boleh begitu. Si jarang sholat, itu juga gak boleh. Gak boleh, hadirin. Nada itu menunjukkan sedang merendahkan. Jelas, hadirin sekalian? Jadi seyogianya dengan kejadian ini kita ambil hikmahnya. Hikmahnya adalah sekarang kita lebih memahami lagi makna ini, betul? Bagi umat Islam sekarang paham maknanya, bagi umat yang non-Islam juga lebih paham maknanya. Kita bisa menggunakan kata itu pada proporsi yang semestinya, tanpa jangan mengubah kata-kata dalam Al-Quran, ya. Toh dalam hubungan kemanusiaan mau nyebut non-Islam, mau nyebut beda agama, itu tidak ada masalah. Begitu, hanya tidak perlu mengganti. Dan selama ini juga rasanya nggak ada masalah itu, ya. Sudah ribuan tahun kita ada kata itu dan baik-baik saja. Dan kalau ada orang yang non-Islam mengatakan, misalkan orang Islam itu dalam pandangan agamanya adalah kita ini orang yang sesat, ya nggak apa-apa. Itu kan pandangannya, ya. Itu wilayah mereka. Saya tidak tersinggung, betul tidak? Karena lingkungannya. Lebih banyak masalah yang berat yang harus kita bahas di negeri ini. Contohnya undang-undang kekerasan seksual itu harus hati-hati, karena di sana nanti kalau itu lolos, ibu nyuruh, anak kamu harus pakai jilbab, itu dianggap melanggar hukum karena sudah mengatur pakaian. Nah, ini ada lagi itu. Atau kamu jangan pacaran sama itu udah dianggap melanggar hukum karena di sana ada larangan bersikap, katanya, ya. Ada beberapa pasal yang saya lihat, ini bisa jadi legalisasi seperti seks bebas dan juga LGBT. Nah, ini penting sekali. Politik dengan Islam bagaimana? Nggak bisa dipisahkan. Tapi kan tidak boleh ngomong politik justru itu, ya. Saya tuh juga gimana, saya tuh pengen ngomong politik tapi suka bikin resah, padahal tapi saya paksakan politik. Alhamdulillah. Masa nggak boleh ngomong politik? Politik. Alhamdulillah, saya sudah ngomong barusan. Lega hati saya. Tidak mungkin Islam dipisahkan dari politik. Tapi di masjid jangan ngomong politik.
Loh kalau gitu kapan belajarnya, benar? Yang jangan itu justru untuk kepentingan politik praktis. Misalkan karena musim ini pada ke masjid, di masjid nyumbang ini, nyumbang karpet, nanti giliran nggak kepilih, karpet diambil lagi. Nah itu politis. Tapi kalau mengajak kita bertanggung jawab untuk negeri ini, mengajak berpolitik dengan jujur, mengajak berpolitik dengan akhlak yang baik, niat yang baik, malah harus, benar? Nanti misalkan di dewan itu kan undang-undang digodok di sana. Nah kalau orang-orang Islam tidak paham politik, lalu yang ada di dewan nanti tidak paham Islam, pasti di undang-undangnya juga tidak akan bisa mengakomodir umat Islam. Karena memang mereka tidak paham, ya kan? Jadi salah kita sendiri kalau nanti kita kena getahnya akibat kita buta politik. Yang jangan itu adalah justru akhlak yang tidak baik dalam berpolitik. Ya kan? Halo? Ya begitu aja. Ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Iswanto AA mengajarkan tentang sholat, terutama mengenai TBM, tepat waktu, berjamaah Di masjid. Alhamdulillah untuk sehari-hari saya coba mulai terapkan sholat di masjid itu dari subuh, zuhur, dan asar. Tetapi pertanyaannya dan kajiannya untuk maghrib dan isya nih. Maghrib dan isya itu biasanya saya dan keluarga, anak saya 4 itu sama istri itu, saya pinginnya sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah saya sebagai imamnya itu. Walaupun sebetulnya masjid di rumah kami itu dekat. Cuma memang kalau sudah maghrib dan isya, karena di Jakarta sini macetnya luar biasa, gitu kan. Akhirnya juga anak-anak juga ada kegiatan yang lain, kadang les, kadang sekolah baru selesai dan sebagainya. Saya upayakan sholat maghrib dan isya itu selalu di rumah. Tapi kadang hati saya tuh selalu ingat, aduh selalu bilang TBM nih. Apalagi kalau dengar suara azan atau qomat, karena kalau dari rumah saya itu masih kedengaran. Itu aja. Mohon kajian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Bagaimana perasaannya? Bahagia atau ada sedih ninggalin masjid? Ada keinginan itu satu sisi ke masjid, tapi kadang satu sisi keinginan berjamaah sama anak-anak sama istri. Karena selepas itu juga kadang kita sedikit dari saya mengaji di sini, ya kan, saya berikan istilah masih rahman rohani ke anak-anak. Dan di kita istilahnya ada juga habis itu RKA, rapat keluarga, jadi bahas apapun yang berlaku kegiatan di sekolah, kegiatan sehari-hari berteman, dan kegiatan laki-laki anak-anak itu kan sekarang juga udah banyak terima. Saran saya sih dibawa tuh keluarga ke masjid ya. Insya Allah. Rapatnya sambil jalan, sambil ngobrol. Agak jauh dikit pakai mobil, ngumpul di mobil ngobrol ya. Iya insya Allah. Ya udah gitu. Ya, terima kasih. Maaf ya, malah saya senang karena kalau di Bandung saya dengan masjid ya nempel di pesantren. Tapi kalau tinggal di Jakarta ke masjid harus pakai kendaraan. Justru saya suka karena dengan anak-anak di mobil itu bisa ngobrol, bisa ngasih ilmu. Sengaja kadang pulangnya juga diputerin agak jauh supaya ngobrolnya lebih lama karena nggak pernah kemana-mana, ada di mobil ya kan. Untuk curhat, tukar pikiran gitu. Bagus, kalau itu terlalu dekat muter aja
Ya. Insya Allah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Ada jasadnya? Ya Bu. Ya, nama saya Bella. Saya cuma mau tanya mengenai perbedaan agama tadi. Jadi menurut AA, apa yang harus dilakukan kalau seseorang yang sudah menikah dengan suaminya itu sudah mu'alaf awalnya. Pada saat perkawinan beberapa 2 tahun setengah itu si suami sudah balik ke agamanya. Dan apakah menurut AA memang harus bercerai atau memang kita harus istiqomah dulu untuk bisa diberikan mungkin hidayah. Tapi kalau misalnya untuk doa itu pasti doanya hampir setiap hari dan dimanapun itu kita pasti minta hidayah sama Allah untuk dikembalikan ke Muslim. Tapi sejauh ini sampai hampir 8 tahun saya masih bingung itu ini karena kan di dalam saya pernah dengar di dalam agama Islam yang satu keluarga yang berbeda agama apalagi suami istri itu maaf mungkin bilang ya zina, tetap zina dan memang dilarang. Nah, ini saya bingungnya apa yang harus dilakukan gitu. Karena selama beberapa tahun perkawinan kita tidak pernah ada ribut sama sekali. Beliau itu baik dan ya dia mungkin berpikir menurut dia untuk perbedaan agama nggak masalah. Tapi buat saya pribadi lama-lama batin seperti menolak gitu. Itu harus gimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap keluarga punya ujian masing-masing. Dan yang kita cari dalam hidup ini, kalau mau bahagia, pasti bahagia itu ada pada keridhaan Allah. Hidup di dunia mampir sebentar saja, pasti banyak ujiannya, dan kita jalani ujian ini jawabannya adalah apa yang membuat Allah ridho, gitu. Sepengetahuan saya, dari ilmu yang didapatkan memang kalau sudah tidak seakidah, nah maka sudah terjadilah pisah itu, ya. Mungkin ada rasa cinta, mungkin ingat ke anak, tapi kalau memilih yang Allah ridhoi, nanti akan ada jalan keluarnya. Kebahagiaan itu milik Allah, ketenangan itu milik Allah, keselamatan itu milik Allah. Harus berat kepada apa yang Allah sukai daripada apa yang kita sukai. Pasti berat ya, tapi kalau kita memilih yang Allah ridhoi, akan ada pertolongan Allah sesudahnya. Akan ada seperti, waduh ini gimana kerjaan ini tidak baik, keluar aja. Kalau ini memang sudah jelas-jelas sangat tidak baik, membahayakan akidah, keluar, nanti Allah ngasih jalan keluar sesudah itu. Pilih dulu yang Allah sukai, nanti Allah menunjukkan jalan-jalannya, gitu. Ya, memang hidup ini selalu pasti dalam keadaan memilih, ya. Pilihlah yang Allah sukai karena Allah pencipta kita, Allah yang memiliki segala-galanya, yang menentukan segalanya, yang punya takdir, yang punya sorga juga. Kalau memang terjadi seperti ini, ya walaupun ada rasa cinta, rasa sayang, tapi harus lebih memilih apa yang Allah sukai, ya. Sepengetahuan saya kalau sudah beda agamanya, sudah berbeda juga jalurnya, gitu. Ya mudah-mudahan Allah menolong keluarga ini, dikuatkan iman, sehingga bisa mengambil sikap sesuai dengan syariat Islam. Ya, insya Allah tidak akan disia-siakan. Siapapun yang memilih Allah, ihfazillah yahfazka, Allah akan menjaganya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaganya. Gitu, teh. Terima kasih, sampaikan ya. Tidak akan dikecewakan oleh Allah. Tidak akan dikecewakan oleh Allah kalau orang memilih apa yang Allah sukai. Ya, lanjut. Cukup? Kalau tidak ada lagi pertanyaan ya sudah. Ada yang nanya,
Takut nggak ditanya. Sebetulnya saya nggak akan bisa ngejawab semua pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan yang susah saya jawab, maaf ya, saya belum tahu jawabannya. Beres ya. Ayo, mikrofon kemana mikrofonnya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Sabar teh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya 2 pertanyaan. Nah, yang Satu pertama, aja lah. Jangan Satu-satu. mempersulit orang lain. Ya. Ya. Yang pertama, misal saya sebagai tukang servis HP. Nah, kemudian ada orang yang ingin menservis HP-nya kepada saya. Nah, ketika HP-nya sudah selesai saya servis, HP itu saya tahan. Kenapa? Karena dia belum bayar servisan HP-nya. Nah, apakah yang saya lakukan itu baik atau tidak? Loh, kesepakatannya gimana? Kesepakatannya ya bayar dulu, tapi dia kadang maksa buat ngambil HP-nya, tapi saya tetap menahan HP-nya sebelum dia bayar. Nah, bagaimana? Kalau di sini gitu sikap sebelumnya harus papahitan ya. Harus pahit-pahitan, disepakati dua belah pihak. Kesalahannya itu. Kedua. Ya. Yang kedua. Kalau menurut saya kalau dia nggak punya uang, belum punya uang dan HP itu untuk nyari rezekinya, kasihin aja dulu. Berarti harus tahu orang yang customer service-nya dulu, harus tahu ya kita ya, bagaimana orangnya. Iya. Gitu. Jadi ke servis HP segala hadirin lah. Kemudian yang kedua, kemarin beberapa saat yang lalu saya pernah baca kalau misalnya kita menghutangi orang itu sama saja kita membantu orang itu hidupnya gitu. Nah, kalau misalnya saya dihutangi orang tapi saya tidak mau menagih hutang orang itu sampai bertahun-tahun lamanya, apakah di situ ada dosa? Apakah di situ saya membiarkan dia? Tunggu dulu, yang hutang siapa ini? Yang hutang saya dihutangi orang. Saya dihutangi orang. Orang berhutang kepada saya. Nah gitu. Saya jadi bingung. Kita yang diutangin, kita mau nagih. Jadi yang hutang teh siapa? Ya udah ulang lagi. Orang berhutang ke berhutang ini. kepada saya. Nah, bertahun-tahun dia tidak ada konfirmasi kapan mau membayar hutangnya. Pakai perjanjian enggak? Enggak. Atau salah sendiri, semua itu harus beres dari awal, tertulis dan ada saksi. Kalau enggak jadi bingkai kayak gini. Iya. Udah sekarang belajar bikin perjanjian ya. Dua-duanya nggak pakai aturan kayak gini. Sunnahnya itu dianjurkan itu ada saksi tertulis. Bukan untuk curiga tapi untuk jelas. Ya, saksi 2. Saksi 2. Ya. Udah itu kalau dia nggak mampu, nggak udah lunasin aja, halalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini lagi? Kalau mau nanya teh minta izin dulu hadirin. Saya kan kaget ujuk-ujuk ada suara gitu. Ya. Izin mau nanya, boleh? Boleh lah. Nah, kalau lah teh kurang ridho hadirin. Boleh Pak. Oh sambil bersedekah ya. Semoga yang bersedekah ini dilipat gandakan rezekinya, ditolak bala dan musibah yang menimpanya, dijadikan bertambah-tambah kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Silakan sambil bersedekah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Silakan Pak. Kalau nggak salah saya pernah baca di buku doa, ada doa dari Nabi supaya kita terhindar dari hutang. Yang saya tanya, apakah ada doa atau amalan dari Nabi atau dari ulama untuk menagih hutang supaya orang yang hutang sama kita segera melunasi hutangnya? Terus apakah boleh begini?
kita tanpa tahu dia kita sedekah atas nama dia, kita doakan supaya rezekinya lancar biar cepat bayar hutangnya biar lunas. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan doa jelek kepada orang yang nggak bisa bayar hutang, nanti makin nggak dibayar. Doa yang baik agar dia mampu, kita beri kelonggaran kalau belum bisa, kita motivasi, kita jaga kehormatannya ya. Jangan sampai dia menjadi sempit hidupnya karena tidak semua orang tidak bayar hutang tuh karena tidak mau. Ada yang mau tapi belum ada jalannya. Kita pelajari kenapa dia tidak bisa bayar hutang ya. Kalau memang sudah tidak mampu sama sekali dan dia sangat menderita dengan utangnya, udah halalkan aja. Apakah ada doanya supaya Ya, doa. untuk menagih utang? Doa nagih utang. Saya ada nggak Ustaz, tahu nggak doa nagih utang? Kalau doa supaya terhindar dari utang kan ada. Ya saya nanti harus cari dulu doanya karena saya belum nyoba ngamalin ini hadirin. Saya mah kalau ada yang ngutang ya Pak ya udah siap-siap nggak dibayar aja. Daripada saya capek mikirin uang saya yang dipakai orang, lebih baik nyukurin uang yang ada, rezeki yang ada. Toh kalau memang dia udah nggak mampu ya udah, gimana lagi, dia saudara kita ya. Kalau masih tetap ada, kalau dia sudah nggak mampu udah supaya beban hidupnya ringan, halal. Insya Allah Allah ganti nanti dari yang lain. Gimana Pak? Pengen tetap doa bayar utang aja. Ya kalau gede gimana ya gimana tuh dah, Allah yang ngegerakin. Banyak tobat aja Pak. Kenapa dia yang ngebayar saya yang tobat? Ya kan menimpanya kepada kita kepahitan itu diundang oleh dosa kita. Mana tadi itu? Teh. Ya. Ayo tuh mikrofonnya. Itu sebetulnya yang belakang. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan saya Susi dari Cengkareng, Pak. Ibu Susi, Ya, pertama kali ke sini ya? 2 kali. 2 kali. Kenapa jauh-jauh dari Cengkareng ke sini? Ya, mau ketemu Bapak. Kesatu. Yang kedua kita silaturahmi. Ketiga kita banyak teman. Ya, pertama. So. Bukan Ya. mau ketemu AA, mau nyari ilmu gitu. Baik Bu. Jauh Ya. dari Cengkareng ke sini Bu? Ya, Jauh enggak? ya lumayan. Masya Lumayan Allah. jauh. Saya kira gara-gara kemarin penuh luar biasa jadi rada tegang mau ke sini tuh. Takut nggak kebagian ya. Ya. Akhirnya karena semuanya mikir tegang jadi nggak pada pergi. Silakan Bu. Gini Pak, saya punya. Tadi AA, sekarang Pak Erlangga. Iya. Ya maaf AA. Iya silakan Pak. Maaf grogi. Tenang Bu. Baru pertama kali saya bertanya sama AA. Saya baik-baik aja Bu ya. Ya alhamdulillah Pak. Sok atuh nanya apa cepetan. Ayo Pak, ayo. Ya A, saya begini, maksudnya saya kan dari jauh-jauh, dari Cengkareng. Saya suka ikut pengajian di daerah Menteng. Ya, Sunda Kelapa. Maksudnya kan di rumah juga dekat gitu Pak. Ya, A. Ya biarin udah nggak. Sok terus jadi gimana Bu? Ya pertanyaannya ya, boleh nggak saya jauh-jauh dari Cengkareng? Boleh. Gitu? Ya, boleh ya. Kan yang penting mah ilmu ikut bergabung dengan pengajian dari Maulid dari. Boleh, karena intinya adalah mencari ilmu yang manfaat. Iya. Kadang orang kan suka bertanya,
Ngapain katanya jauh-jauh, di sini juga ada begitu. Ya di sana juga ya, di situ juga ya. Tapi ibu ke tetangga juga harus dijaga hubungan ya. Iya, ya emang. Satu kali lagi saya mau tanya masalah ini Pak. Masalah ada teman dia mengeluarkan uang tapi dengan cara berbunga. Jangan. Ya. Jangan. Nah. Sudah saya jawab barusan. Iya. Maksudnya dia itu tapi dia bisa mengeluarkan zakat hasilnya tapi dari situ. Jangan. Tapi dia udah ngeluarkan Pak, ngeluarkan zakat. Tapi hasilnya penghasilannya dari uang yang melebihin itu Pak, utang. Jangan ngebungain uang. Tapi bukan saya. Bilangin sama beliau. Aduh, ampun ibu. Jadi janganlah ngerentenin seperti itu, kasih tahu ya. Walaupun dibersihkan tapi itu kan tidak baik ya. Gitu Bu? Iya Pak. Udah ya? Iya. Udah ya? Aman. Terakhir. Assalamualaikum Itu teh seperti ngerentenin itu ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan, saya sebagai tulang punggung keluarga yang pertama, yang kedua, sekarang saya masih bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang memang hukumnya itu ada riba, memang menjalankan syariatnya syariat riba. Saya pengen hijrah, tapi di satu sisi saya sebagai tulang punggung keluarga masih harus menafkahi kedua orang tua, anak, dan masih ada tanggungan di perusahaan tersebut. Jalan baiknya seperti apa, Satu. Ya itu aja. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, belajar lebih lengkap lagi sehingga bulat pengetahuannya ya. Karena kalau ngambil keputusan setengah-setengah nanggung. Jadi kalau udah bulat dan alarmnya hati. Kalau hati sudah galau, gelisah, ragu, maka kuncinya tinggalkan. Yang kedua, kalau nanti sudah bulat, Allah tidak akan menyia-nyiakan ya. Mungkin ada transisi hijrah itu ya. Biasa, ini sunatullah. Itu sebagai pembersihnya. Jalani aja. Harus berbaik sangka. Allah yang menjamin rezeki. Sebetulnya ibu dan anak-anak kita juga sudah ada rezekinya masing-masing. Tinggal kita milih yang mana jalannya. Hidup ini memang harus selalu memilih. Kayak mau pengajian ke sini kan milih, ngaji jangan, ngaji jangan, ngaji jangan. Ya kan? Duduk di sini deket tiang, nyender bukan nyender. Maaf yang nyender ya. Tapi ingat ya, kalau kita mau memilih yang Allah sukai, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah lebih
Cianjur, datang garamnya dari Madura, ikannya dari Jatiluhur, asamnya dari gunung, sayuran, oh ngumpul ayam. Kalau ayam memang tetangga ya. Apalagi sambal, sambal tuh makanan termewah, hanya untuk segini, itu terasinya dari lautan mana, cabenya, ngumpul segini. Semuanya oleh Allah dimudahkan. Coba kalau kita yang harus nyari makanan, gak akan makan. Mau nyari telur dadar aja harus nyari ayam hamil. Gimana ngeceknya? Di USG satu-satu dicolokin apa? Rubet. Alhamdulillah. Nih minum ini. Saya umur 57 tahun lebih. Belum pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum ke saya. Dan ini minuman datang tanpa tahu mata airnya di mana, yang mensterilkannya siapa, yang ngatur pH-nya siapa, datang ini. Makanya saya minum. Alhamdulillah. Demi Allah tiap hari makanan juga gitu. Jadi jangan ragu, jangan takut. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Mana yang lebih hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Sama semuanya. Makanan yang lebih hebat ngedatengin kita. Benar? Coba kalau cecak harus nyari nyamuk, gak makan seumur hidup. Turun dikit, kesedot vacuum cleaner. Ke situ keinjak ya nggak? Masukin nih kejepit. Stres kapan makannya. Tapi diatur. Gitu teh kalau udah yakin mah. Anak berapa? 1? 11. Ke depan aja memikirnya ya. Ulama berbeda pendapat sebetulnya ya, ada perbedaan pendapat ulama, tapi makin tinggi ingin waroknya pasti beda lagi ya. Ini semangat gini saya hadirin. Terima kasih hadirin sekalian. Kapan kita ketemu lagi nih? 19 Maret. Boleh kasih tahu aman gitu ya sama teman-teman yang takut kesini. Assalamualaikum, AA izin bertanya boleh? Ini mah gak ada yang pakai izin-izin gini. Ngacung dulu Bu. Ibu dapat mikrofon dari mana? Iya. Assalamualaikum, AA izin bertanya. Iya. Nama saya Azizah. Saya mau tanya, AA, saat Allah sudah memampukan kita untuk beribadah dan membalutnya dengan ibadah-ibadah sunnah, namun masih kita merasa gelisah ataupun takut akan sesuatu, contohnya masa depan. Apa yang menyebabkan ibadah-ibadah kita, ibadah sunnah yang sudah kita lakukan tidak membuat hati kita tenang dan yakin kepada Allah? Ilmu. Terima kasih. Ilmu Bu. Ilmu tentang Allahnya masih kurang. Jadi sebetulnya tahapannya sebelum ibadah yang bagus tuh ilmu dulu. Nah ilmu tuh ada 3. 1 ilmu mengenal Allah yang paling utama. Yang kedua ilmu mengenal bagaimana kita dekat dengan Allah, yaitu ilmu syariat. Dan yang ketiga ilmu sunnatullah. Kalau kita sekarang ibadahnya seperti bagus, sholat, tapi ke Allahnya kurang ilmunya, kurang mantap juga Bu. Jadi bagusnya ibu harus belajar ilmu tauhid. Seperti cerita barusan tentang rezeki itu ya, itu kan ilmu tauhid barusan tuh. Atau misalkan ini nih ilmu tauhid, jangan takut dihina orang. Tahu kenapa? Jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang mengangkat derajat? Siapa yang menutupi aib kita? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya surga? Kalau gitu apa perlunya kita harus bingung dengan mulut orang? Kalau semua karunia itu datangnya dari Allah.
Nah dengan begitu kita lebih tenang, betul? Kalau enggak bisa sakit hati itu. Tentang ilmu rizki, ilmu takdir itu harus yakin ke Allah. Contoh tentang ikhlas. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah? Jawab. Yakin? Yakin? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Jawab. Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nah, kalau kita udah makin yakin, Bu, lalu dilatih nanti nambah yakin. Selain majelis ilmu, cara untuk ilmu tauhid yang lain, adakah nasihatnya? Kurang jelas. Masalahnya kurang jelas. Selain majelis ilmu, untuk belajar tauhid lebih dalam lagi. Kadang kan kita iman kuat, kadang yakin, kemudian di satu hari lemah lagi. Ya harus riadoh, Bu, riadohnya harus kuat riadohnya. Seperti misalkan ingin yakin ilmu rizki, nah sodako itu harus nembak tuh. Jebet aja, nanti nyesel. Hah, kenapa nggak dari dulu saya senang sedekah gitu? Harus dilatih. Coba punya uang potong 5%. Ini namanya riadoh. Tidak miskin-miskin, potong 10%. Lihat, ternyata tidak miskin, potong 20%. Tuh kan, tegang. Saya udah lihat dari depan, ya nggak? Baru aja rencana udah tegang, udah pelit ya. 5%, oke deh, lumayan lah bisa. 10 tunggu dulu, jadi ngepas begini buat teman. Pas 20 yang bener aja. Ini baru rencana, hadirin belum dipotong betulan. Tapi udah tegang. Saya ini kalau sekarang ada yang ngasih 10 miliar gitu ya, ini 10 miliar buat udah nggak ribet. 2,5 miliar untuk bapak-bapak karena cuma dikit, 7,5 miliar untuk ibu-ibu, selesai ya. Saya tinggal ngelamun aja sendiri 100 miliar. Masa ngelamun aja pelit? Dan kita mah ngelamun juga pelit. Jebet aja pasti tegang, takut kejadian ada yang ngasih uang. Udahlah hadirin, Allah mah udah menggenggam segala-galanya ya. Ini seperti pilpres ini, kita harus yakin yang jadi presiden itu nanti yang ditetapkan Allah. Kalau Allah netapin nanti digerakin tuh, karena syariatnya lewat pilpres ya, ada yang nyoblos nanti. Karena yang jadi ibadah bagi kita bukan siapa yang jadi presidennya, kita bener nggak niat dan caranya gitu. Belum tentu nanti yang kepilih itu yang paling soleh ya. Yang penting mah kitanya yang soleh. Udah ya? Terima kasih A, jazakallah khair. Udah teh? Udah A. Alhamdulillah. Yang mana? Jadi tegang begini saya nih. Tuh udah belum disuruh berdiri juga berdiri. Jadi saya susah nolaknya. Satu lagi, terakhir, luar biasa terakhirnya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahda, umur saya 18 tahun. Tenang, saya kurang jelas nih. Nama saya Nahda, umur saya 18 tahun. Ya, pertanyaan saya selalu merasa cemas, terutama masa depan
siapa? Nggak tahu. Banyak. Nanti ketemu saya tuh sesudah ini ya. Ya baik. Makasih. Semangat. Ya, Apa yang kepikir sesudah ada pengajian ini? Lebih tenang sih. Iya, harusnya memang lebih tenang. Nanti ketemu ya. Iya, makasih. Maaf hadirin kalau saya ngomong gini saya rasa ada hal yang harus saya sampaikan gitu. Terima kasih sahabat sekalian, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang Maha menatap, wahai yang menakdirkan kami berkumpul, berkahi majlis ini ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang dosa, jadikan pertemuan ini saat Engkau ampuni semua dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan sisa umur ini memiliki iman yang teguh, hati yang yakin padamu. Ya Allah, putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap padamu. Jangan pernah ada cinta yang menggebu di hati ini selain cinta padamu. Jangan pernah kami didera rindu yang membara selain rindu padamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya di jalanmu, hanya karenamu ya Allah, hanya untukmu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lapangkan kubur. Jadikan ahli surga. Ya Allah, karuniakan keluarga yang penuh berkah. Berikan pendamping terbaik yang menantikannya ya Allah. Karuniakan keturunan terbaik bagi yang mengharapkannya. Karuniakan keluarga sakinah, keturunan yang soleh, salehah, hafiz, hafizah, yang istiqomah di jalanmu ya Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah menentu segala-gala, karuniakan kepada kami bangsa yang Engkau berkahi. Persatukan para ulama dan umara ya Allah di jalan yang Engkau ridhoi. Karuniakan pemimpin yang adil ya Allah. Jangan pemimpin yang zalim. Karuniakan pemimpin yang amanah. Lindungi dari pemimpin yang khianat. Karuniakan pemimpin yang benar, yang sidik ya Allah. Lindungi dari pemimpin yang munafik. Lindungi kami dari siapapun yang menjauhkan umat ini darimu. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam setiap takdir.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Jangan lupa 5 amalan utama kita, sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid, baca Quran seminimal mungkin 1 juz sehari, perbanyak sholawat, yang keempat banyak istighfar, dan banyaklah bersedekah menolong orang. Mudah-mudahan Allah melapangkan urusan kita. Terima kasih, semoga keluarga besar Palatif yang membangun masjid ini penuh berkah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dalam kajian Al-Hikam Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian yang akan datang, yaitu di Masjid Al-Latif selanjutnya. Insya Allah pada Selasa 19 Maret 2019. Demikian